Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur di hari Jumat Agung ini ketika kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami boleh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin sertai perenungan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah kasih di puncak penderitaan, terambil dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tidak menjadi luntur saat Ia berada di puncak penderitaan. Saat menderita, banyak orang protes kepada Tuhan karena mereka merasa tidak bersalah. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang tidak bersalah tidak pantas mengalami penderitaan. Untuk membenarkan diri saat menderita, banyak orang berusaha menyalahkan orang lain. Akan tetapi, sikap Tuhan Yesus sangat berbeda dengan kebiasaan umum ini. Yesus Kristus tidak mendendam dan sama sekali tidak menyalahkan orang yang menganiaya dirinya. Sebaliknya, hatinya penuh kasih dan pengampunan. Saat berada di puncak penderitaan di kayu salib, Yesus justru mendoakan orang-orang yang menganiaya dirinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak peduli terhadap ejekan atau olok-olokan. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Penjahat yang seorang ikut-ikutan mengejek Tuhan Yesus, tetapi penjahat yang seorang lagi menegur penjahat yang mengejek itu karena dia beranggapan bahwa sebagai penjahat mereka pantas menerima hukuman. Sedangkan Yesus tidak melakukan kesalahan yang membuat dia pantas dihukum. Tuhan Yesus menghargai penjahat yang telah membela Dia, dan Yesus berjanji kepada penjahat itu, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus," di ayat 43. Jelaslah bahwa saat mengalami penderitaan yang amat hebat, Tuhan Yesus tetap memikirkan kepentingan orang lain. Banyak orang merasa takut menghadapi kematian. Akan tetapi, kedekatan dengan Allah Bapa membuat Yesus Kristus sanggup menyambut kematian dengan tenang. Di ayat 46 dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara, bagaimana sikap Anda saat berbagai persoalan menimpa diri Anda? Apakah Anda bisa memaafkan orang yang bersalah terhadap diri Anda? Saat menghadapi berbagai persoalan, apakah Anda masih bisa memikirkan kepentingan orang lain? Saat menghadapi bahaya, apakah Anda tetap bersandar kepada Tuhan serta meyakini bahwa Tuhan memelihara Anda? Sikap Tuhan Yesus di kayu salib amat mempesona, karena sangat berbeda dengan sikap semua orang lain yang menjalani penyaliban. Sehingga kepala pasukan berkata, "Sungguh, orang ini orang benar." Orang banyak yang menonton peristiwa penyaliban itu merasa terhakimi dan merasa sadar bahwa sikap mereka terhadap Sang Guru Agung itu tidak pantas. Oleh karena itu mereka pulang sambil memukul dada sebagai ungkapan penyesalan. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ketika Yesus turun ke dunia, bahkan mati buat kami orang-orang berdosa. Tuhan, tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur, berterima kasih, dan memberikan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang harum untuk-Mu. Bapa, ini kehidupan kami, biarlah sungguh boleh mencerminkan iman kami, kepercayaan kami, dan rasa syukur kami dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.